Tapi ketika Pastor Yudi kasih info, saya langsung semedi itu merenung. Tema excellent, Pastor Yudi udah kasih beberapa topik, yang terpikir di saya hanya satu kata, kemuliaan. Yang keluar di saya hanya kemuliaan. Excellent itu karena hanya menurut renungan saya, semedian saya. That's how the world will see God's glory. Caranya Tuhan lihat kemuliaannya adalah lewat kita orang percaya yang being excellent. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dibilang gini, kamu adalah garam dunia. Ini ayat yang sangat favorit, pasti ayat hafalan kita. Kalau garam itu jadi tawar dengan apa dia diasinkan. Udah gak ada gunanya lagi, injek-injek buang. Oke? Jadi identiti kita adalah garam dunia. Lalu dilanjutkan dengan kamu adalah terang dunia. Nih. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa? Emang buat dipamerin. Sekali lagi ya, kota yang ada di atas bukit, yang ada di atas gunung malah, nggak mungkin tersembunyi. Terus orang nggak mungkin nyalain lampu, taruhnya di bawah, nggak. Nyalain lampu itu buat taruh di tempat tinggi, di tempat gelap. Jadi kita being excellent itu salah satu cara dunia bisa ngelihat kita lagi jadi asin, lagi jadi terang, lagi dipamerin. Sampai sini saya berdoa Roh Kudus memberikan pemahaman ya. Kenapa? Karena udah seharusnya kita jadi unit showingnya Tuhan. Kita itu setiap hidup kita jadi show unitnya Tuhan. Teman-teman properti pasti tahu kalau mau jualan, kalau lu mau kemana? Gue mau unit show, bener kan? Kenapa coba? Karena harus ada yang dipamerin dulu, betul? Ada yang harus dipamerin, rumah contoh. Di sini berapa banyak yang suka ke IKEA? Angkat tangan aja. Jujur. Kenapa suka ke IKEA? Ayo. Karena Anda suka melihat kemuliaan dari sebuah rumah, betul? Setiap pasangan yang datang ke IKEA, lihat rumah contoh, akan lihat. Terutama wanita ke cowoknya. Say, harusnya rumah kita gini. Nah, bener gak? Harusnya rumah kita begini. Jadi dari sebuah rumah contoh, kita lihat sebuah kemuliaan harusnya rumah itu bagaimana, betul? Kita senang banget ngeliatin rumah contoh, liatin apartemen contoh gitu ya. Wih bagus banget, kitchen setnya harus begini, living roomnya harus begini, kamar mandi harus begini. Nah, sama halnya seperti itu karena kenapa? Kemuliaan itu butuh wadah, betul? Kemuliaan itu butuh wadah, kemuliaan itu butuh media. Dan sejak karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, wadahnya kemuliaan Tuhan adalah diri kita, hidup kita. Jadi, that's why kita harus excellent. Ini baru permulaan Bapak Ibu, oke? So far so good ya, so far aman ya. Nah, bicara soal excellent, Yesus selalu menunjukkan excellent attitude. Yesus selalu menunjukkan excellent behavior. Kita lihat dari firman Tuhan banyak banget contohnya. Kita lihat contohnya di firman Tuhan Yesus bangun lebih pagi untuk berdoa. Dia gak harus lakukan, gak harus juga doa bangun pagi-pagi. Doa bisa anytime, tapi dia bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Menunjukkan excellent. Lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kebayang gak? Yang which is dia gak perlu lakukan. Tapi dia basuh kaki murid-muridnya. Yesus being excellent, memberikan contoh, teladan. Dan terutama yang ultimate example, teladan paling tinggi. Tentu saja dia memberikan contoh excellent, dia mati di atas kayu salib, memberikan karya penebusan. Itu ngasih contoh banget buat kita. Dan ketenangan bahwa dosa saya diampuni. Oke? Nah, gak cuman Yesus nyontohin. Yesus mengapresiasi sekali tindakan excellent. Kita lihat dari mana? Kita lihat contohnya ketika ingat cerita waktu wanita yang sakit pendarahan berapa tahun? Berapa tahun ayo? 12 tahun. Nah wanita itu melakukan apa? Wanita itu mau sembuh. Lalu Anda perhatiin, saya suka banget cerita wanita ini. Saya pernah bagikan materi ini di doa pagi waktu itu. Karena saya senang banget sama wanita ini. Wanita ini menciptakan teori kesembuhan yang belum pernah ada. Kebayang gak? Waktu itu belum lazim
Kalau mau sembuh, lu pegang ujung jubahnya Yesus. Nggak ada teorinya. Semua orang itu tuh nunggu ditumpang tanganin, tunggu Yesus udek-udek pasir lalu plok gitu sembuh. Tapi nggak pernah ada teori, oh aku pegang ujung jubahnya sembuh. Nggak ada tuh. Dia doing excellent aja. Dia bilang pengen cepat sembuh, mau sembuh. Jadi dia coba, gue berteori sendiri, kebayang gak? Saya berteori sendiri kesembuhan, kalau aku pegang ujung jubahnya aku bisa sembuh. Tapi karena dia melakukan dengan iman, bahasa yang dikenalin hanya Yesus, hanya iman. Jadi ketika semua orang ngegerubungi Yesus, pegang jubah, kan waktu itu superstar ya Yesus ya. Semua orang mau selfie, semua orang mau foto gitu kan, jadi dia digerubungin. Jadi gak mungkin gak ada yang megang-megang Yesus. Anda kalau grupi sama satu artis, kan lu pegang-pegang ya. Lu pegang-pegang, lu jambak-jambak gitu. Pasti Yesus juga dilakukan hal yang sama. Tapi kenapa hanya satu orang, ya Yesus hanya merasakan kehadiran satu orang yang megang jubahnya. Karena wanita itu megangnya pakai iman. Baru langsung Yesus kerasa, siapa yang megang nih? Nah gitu, kebayang gak? Kan semua orang lain juga lagi jambak-jambak Yesus ya gak? Lagi dipegang-pegang, lagi ditarik-tarik, lagi dijambak-jambak. Tapi kenapa Yesus cuma mengenali satu orang itu? Siapa yang megang nih? Wanita itu sembuh. Dan kalau Anda baca di pasal-pasal berikutnya, metode wanita itu dicontek. Anda perhatiin akhirnya, baca deh. Akhirnya banyak orang cuman pegang jubah Yesus sembuh, coba pegang jubah Yesus sembuh. Beberapa pasal kemudian, nah baca aja ya, menarik kan, ada di Alkitab. Dan Rasul Paulus aja sampai ngikutin. Sekarang mah gampang caranya, pakai sapu tangan, kepret sembuh gitu. Anda baca di Kisah Para Rasul, oke? Kebayang gak yang dilakukan wanita itu karena dia being excellent. Teladan dia dicontoh bergenerasi-generasi kemudian. Jadi Yesus sangat menghargai attitude excellent. Itu baru dari wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu contohnya, ingat waktu ketika Yesus lagi khotbah, ada segerombolan satu geng mau bawa orang sakit masuk. Lalu saking penuhnya KKR, kayak begini ya, gak bisa masuk. Akhirnya apa yang dilakukan? Atap dijebol, bener? Atap dijebol, turunin aja yang sakit yuk. Kebayang gak? Satu geng itu, satu kumpulan teman-teman itu, harusnya gak usah melakukan itu. Dia taruh aja depan pintu. Bro, penuh bro. Gue taruh lu aja depan pintu ya, misal gitu ya. Penuh liatin gak bisa masuk, udah that's it. Itu kan udah menunjukkan niat baik ya. Bawa ke KKR kesembuhan yuk, tuh ada Yesus, bawa taruh. Gak bisa masuk, lu diem di sini aja, berharap ntar Yesus lewat, lu pegang aja ujung jubahnya, sembuh gitu. Tapi enggak. Teman-teman itu doing the excellent way. Gimana kalau kita buka atapnya, feeling saya 4 temannya itu kontraktor, betul? Karena dia tahu struktur gedung, betul gak? Kebayang gak orang KKR tiba-tiba dijebol gedung di atas. Berarti kan dia tahu struktur gedung. Biar aman supaya atapnya jangan rubuh nimpa jemaat. Berarti kan itu belum lagi menarik perhatian, benar gak? Buka, tiba-tiba kita lagi ibadah, ada yang buka, ada yang turunin orang sakit. Ini Pastor David, Pastor Shani tolong doain gitu ya. Berarti kan semua orang langsung, kebayang gak kalau saya jadi jemaat di sana, saya kalau baca Alkitab selalu berimajinasi Bapak Ibu, oke? Jadi saya bayangin ada yang lagi duduk, liatin, terus ada istri yang nyenggol sama suaminya. Tuh lihat, excellent. Kalau gini bawa orang sakit tuh begitu. Bayang gak? Doing the excellent way, betul? Kayak gitu lihat, setia kawan. Nah, bener gak? Semua orang pada foto, pada instastory. Tuh liatin, hari ini tindakan excellent dilakukan. Nah, Yesus karena melihat iman itulah sembuh. Jadi Yesus aja menghargai tindakan excellent. Masih banyak lagi contohnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya silakan baca sendiri Alkitab, itu menarik sekali. Nah, sekarang yang saya pengen tekankan adalah attitude excellent itu karena selalu go hand in hand dengan iman. Attitude excellent selalu berbarengan dengan iman. Oke? Itu udah full package tuh sama iman. Excellent, knowledge, self-control, perseverance, godliness. Artinya dalam bahasa Indonesia kebajikan. Ini excellent kalau di Alkitab kita diterjemahannya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Itu tuh full package sama iman. Anda punya iman sebagai dasar dan sumber, that's good, bahkan itu perlu. Tapi harus dikasih topping. Toppingnya tadi. Toppingnya adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan.
mukanya kayak gak percaya gitu sama saya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Kamu mukanya kayak gak yakin gitu ya. Kita buka 2 Petrus. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Nih dibilang gini. Justru karena itu kamu harus dengan apa? Dengan sungguh-sungguh loh. Kita terima iman, kita diselamatkan. Justru saking mahalnya, tapi Anda terima dengan cuma-cuma. Kita terima dengan cuma-cuma, betul? Tapi enggak berhenti di situ, kata Rasul Petrus bilang. Justru itu, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Kan imannya lu udah punya nih, lu terima dengan cuma-cuma. Tapi enggak berhenti di situ bro, katanya. Setelahnya Anda harus cultivate karakter, cultivate iman itu. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dalam bahasa Inggris itu disebutkan dalam NET version dikatakan make every effort to aid your faith excellent. To excellent knowledge. To knowledge self-control. To self-control perseverance and to perseverance godliness. Nah, jadi dari pemahaman ini saya mau katakan definisi excellent. Ayo, definisi excellent. Kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara googling, atau sekarang orang udah gak googling ya, lu udah chat GPT-an kan. Curhat aja sama chat GPT sekarang ya. Kalau Anda chat GPT artinya excellent, keluar macam-macam lah. You name it, keluarnya sangat intelek semua. Nah, I have my own understanding. Saya punya pemahaman saya sendiri mengenai excellent. Excellent adalah ini definisinya dulu ya. Apa yang kita lakukan di luar kewajiban dan tanggung jawab. Coba dibaca dulu, dicerna dulu. Excellent itu bukan yang di luar ya, tapi Anda sudah selesaikan, kita sudah selesaikan kewajiban, sudah selesaikan tanggung jawab, lalu nextnya baru excellent. Oke? Artinya begini, kayaknya masih kurang paham. Saya akan jelaskan. Excellent adalah apa yang kita lakukan di luar tanggung jawab dan kewajiban. Jadi kalau cuman baru lakukan kewajiban dan tanggung jawab, itu maaf, belum excellent. Memang that's what you should do. Jadi kalau Anda punya job desk, terutama teman-teman di Jakarta ya, saya yakin pasti banyak yang di korporasi besar. Anda punya job desk, Anda punya tanggung jawab, Anda punya kewajiban, Anda punya target, Anda punya to-do list. Kerjain dulu bro sis. What you do beyond that, itu baru excellent. Jadi beresin dulu tuh tanggung jawab, kewajiban. Banyak yang suka curhat sama saya. Misalnya nih ya, ada bapak-bapak curhat sama saya, suami bilang, Nal, gila Nal. Istri gue mau apa lagi? Wah, kan lagi curhat. Suami lagi curhat ya tentang istrinya. Demanding banget, gue udah penuhi loh semua kebutuhan dia. Saya bilang, bro, maaf ya, penuhin kebutuhan dia, itu mah bukan excellent, kan emang kewajiban lu. Bener gak? Kan emang kewajiban lu. That's your to-do list. Itu your obligation. Itu baru standar banget. Ngerti paham ya teman-teman ya? Jadi excellent itu apa yang Anda lakukan di luar kewajiban dan tanggung jawab. Paham ya? Jadi ya kerjain dulu tanggung jawabnya. Kewajibannya selesaikan dulu. Oke? Nah, karena itu awal dari excellent. Jadi itu definisi dan sekalian how to. Gimana berarti caranya excellent? Cara untuk mulai excellent adalah selesain dulu tanggung jawab dan kewajiban. Beresin dulu. What you do beyond that, apa yang Anda lakukan setelah beres tugas tanggung jawab, nah itu baru excellent, percayalah. Udah selesai ini semua, tapi saya gak selesaiin segini. Makanya kan tadi ayat yang selalu ditampilkan bagus banget tadi. Kalau ada yang maksa lu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Kewajibannya, job desk-nya 1 mil. Kewajibannya 1 mil, to-do list-nya 1 mil. Tapi saya lakukan 2 mil. Nah, selisihnya itu excellent. Selisihnya itu excellent. Oke? Nah, banyak orang begini, sering bilang, gimana ya Nal caranya bisa mikir out of the box? Ah, bener gak? Sekarang kan dicari ya oleh semua pelaku kreatif di marketplace. Gimana caranya bisa out of the box? Saya cuma bilang, lu mau out of the box, lu full of the box dulu. Boxnya penuh dulu dong. Kebanyakan orang mau mikir out of the box, tapi boxnya masih empty atau masih setengah. Anda gak bisa out of the box. Penuh dulu boxnya. Boxnya apa? Kewajiban, tanggung jawab.
your to-do list. Karena gini, firman Tuhan bilang, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, tumpah keluar. Berarti kalau mau out of the box, boxnya harus sampai padat, digoncang-goncang, setelah itu sampai tumpah keluar kan, itu out of the box. Bener gak? Boxnya apa? Kapasitas. Your capacity harus sampai padat, sampai tergoncang, penuh keluar. Wah, itu Anda berlimpah dengan out of the box. Ide kreatif keluar, ide wah luar biasa, breakthrough keluar dari sana. Oke ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Matius 5 ayat 41. Ini ayat yang tadi selalu sudah tertulis. Kalau ada yang memaksa jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Nah ini baru excellent. Karena job desk-nya cuma 1 mil. Saya cuma disuruh jalan 1 mil sama Pak Bos. Tapi saya mau jalan 2 mil. Nah Anda akan dapat kredit untuk yang selisih 1 milnya. Yang 1 mil yang Anda harus jalanin gak bakal ada yang muji memang. Because that's your obligation. Itu kewajibanmu. Gak bakal ada yang muji untuk hal itu. Kebanyakan orang sekarang pengen dipuji karena baru melakukan kewajiban. Maaf ya, nggak nyindir, cuma nyepet. Enggak, cuman baru melakukan kewajiban, udah pamer. Kita kan mau ketawa yang nonton, yang baca ya. Kan emang itu kewajiban lu. Karena itu emang tugas lu. Karena emang itu your to-do list. Don't brag about it gitu loh. Jangan bangga sama yang itunya. Tapi kalau dipaksa jalan 1 mil, Anda jalan 2 mil, nah baru excellent. Jadi kalau ada staff, Anda tim satu staff di korporasi, kewajiban Anda kerja sampai jam 5. Lalu bos suruh lembur. Jangan lu roasting si bosnya, posting tempat kerja gue toksik. Jangan. Hey, itu kesempatan untuk jadi excellent. Bener gak? Kewajiban saya hanya kerja sampai jam 5. Banyak yang sepet ya. Nah lalu bos suruh kerja lembur sampai jam 7. Nah 2 jam itunya I'm excellent. Saya lagi excellent. Karena ada butuh bos yang begitu ya. Jangan dijelek-jelekin bosnya. Dia bilang bos toksik lah apalah. Gak ada. There's no such thing as toxic workplace. Kalau Anda sudah merasa workplace Anda toksik, yang harus disalahkan adalah pribadi yang ada di depan cermin Anda. Itu. Biasanya yang salah dia. Oke, biasanya yang salah dia. Gitu ya. Oke. So far so good, so far aman ya. Sudah mulai menggoncangkan tubuh, jiwa, dan roh. Oke ya. Ini soalnya dari kebenaran firman Tuhan plus apa yang saya alami di marketplace. Oke, yang kedua. How to yang kedua. Kalau how to yang pertama tadi ya Bapak Ibu Saudara. How to yang pertama adalah selesaikan dulu tanggung jawab dan kewajiban Anda. Yang kedua, excellent kita dapatkan dari otoritas. Excellent kita latihannya dari otoritas, nyambung sama yang tadi. Karena buat melakukan kewajiban, kan tadi definisi excellent, apa yang Anda lakukan di luar kewajiban dan tanggung jawab. Udah beres dulu tanggung jawab dan kewajiban, saya lakukan lebih, that's excellent. Berarti untuk bisa menerima kewajiban, kita butuh ada yang namanya orang yang memberikan kewajiban, betul? Siapa orang yang memberikan kewajiban? Namanya pihak berwenang. Siapa pihak berwenang? Otoritas di atas kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di marketplace mana. Anda ada di kantor, Anda punya supervisor, punya manager, Anda team member, berarti Anda punya team leader. Bahkan pembapaan pun sudah ada struktur organisasi ya, betul? Anda punya ketua home cell, Anda punya zone leader, lalu Anda punya pastor. Sudah ada struktur kewajiban Anda harus bertanggung jawab otoritas di atas Anda. Nah, kebanyakan, nah ini saya mau bahas banyak di sini Bapak Ibu ya. Karena gini, sekarang nggak tahu kenapa orang-orang sekarang lebih banyak tidak menghargai hierarki hamba dan tuan. Sekarang banyak di sosial media, ini serius. Tapi kita nanti mungkin sambil bercanda ya, kan bercandanya saya nge-roasting kita semua, oke? Nah, tapi serius, karena sering banget sekarang di sosial media menjelek-jelekan atasan, menjelek-jelekan tempat kerja, lalu ngomongin atasan. Kan kalau staff lagi makan siang paling enak ini ngomongin siapa? Bos. Paling enak ini ngomongin bos, oke? Nah, jadi
Kita tuh sudah terlalu bahkan ada di era self-care, apalagi self-love, lalu apalagi ya? Mental health. Tapi akhirnya jadi ngerasa yang lain toksik, saya tidak. Padahal saya bilang tadi, by the time Anda mengira toksik, orang yang paling toksik tuh biasanya ada di depan cermin. Jadi salahin dulu dia, oke, biasanya ya, yang di depan cermin dulu. Nah, tapi kita tuh sudah melupakan konsep hamba dan tuan dan hamba. Sedangkan Yesus bilang banyak sekali. Ini yang ngasih perumpamaannya Yesus loh. Related dengan kondisi zaman sekarang, aduh ternyata sangat kena, sangat miris tapinya. Daniel 6:1-3 dikatakan begini, Raja Darius mengangkat wakil raja. Jadi ada 120 pejabat, dari 120 itu dibagi 3, masing-masing ada kepalanya. Salah satunya Daniel. Daniel salah satu dari perwakilan itu. Dan ayat 3 dibilang gini, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang excellent kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini, raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau kita punya roh excellent, kebayang loh, raja bahkan pengen kasih kerajaannya ke Daniel. Kebayang gak? Jadi hormati hamba dan tuan Anda. Kalau Anda hamba, hormati tuanmu. Sampai tuanmu pengen semua yang gue punya, gue pengen kasih sama hamba gue. Raja sampai begitu loh sama Daniel. Itu baru dari Daniel. Nah ini sekarang akan saya bahas mengenai struktural hamba dan tuan dari yang Yesus bilang. Ini Yesus sendiri yang bilang Bapak Ibu. Matius 20 ayat 1. Yesus kasih ini perumpamaan cerita begini. Ini adapun hal kerajaan sorga. Ini jadi kata Yesus ya, ini tolong kalau kata firman Tuhan, barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Ini Yesus yang cerita loh. Dia bilang hal kerajaan sorga sama seperti tuan pagi-pagi keluar nyari hamba buat ngerjain kebun anggur. Itu ayat 1. Nah drama dimulai oleh para hamba. Mulai dari ayat 12 sampai 16. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Mulai dari ayat 12, ini ada satu hamba yang protes. Kok lu gak adil sih sebagai majikan? Gua kerja seharian, kasih 1 dinar. Itu tadi yang baru datang, kerjanya baru sejam. Dikasih sedinar. Kok gak adil sih? Mirip kayak sekarang gak? Staff zaman sekarang ya. Kok dia digaji lebih gede? Padahal gue S3 loh, gue sekolah lebih tinggi. Gue kerjaan lebih banyak. Kok gajinya sama? Sekali lagi ya, gak nyepet. Cuman itu cerita yang pertama. Yesus masih kasih banyak perumpamaan Tuhan dan hamba. Mau denger gak? Makin seru ya nih. Lalu dari Matius 24 ayat 46-47. Wah ini mah kena banget buat kita nih. Kita termasuk saya para hambanya. Ini kena banget, saya kayak di plak ditempeleng gitu ya sama ayat ini. Ayat 46, Matius 24 ayat 46. Dibilang gini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan apa? Tugasnya. Ketika tuannya itu datang. Pengen dapat promosi, ayat 47 dibilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia jadi pengawas segala miliknya. Mirip kayak tadi Daniel ya, raja saking begitu senangnya sama Daniel, sampai dibilang, kayaknya kerajaan gue mau kasih semua deh sama Daniel. Kebayang gak? Jadi harusnya kita jangan pernah lu roasting bos lu, jangan instastory bos lu gitu ya, instastory manajer lu, bapak rohani gitu, jangan. Karena dari situ sumber promosinya. Ayat 47 dibilang, tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tapi kan suka ada yang ngomong ke saya, berarti kayak penjilat dong kok. Harus sucking up, kelihatan kerja, melakukan tugasnya. Berarti kayak ayat 46. Nah benar banget. Berarti supaya jangan kelihatan lu lagi menjilat, yang apa harus dilakukan? Terus bekerja, betul gak? Terus aja bekerja. Kan kalau cuman kelihatan, si bos datang baru buru gitu kerja kan, bener gak? Nah itu ngejilat, itu lagi ngejilat. Tapi kan masalahnya Tuhan Yesus selalu bilang, Anda tidak pernah tahu kapan tuannya datang. Jadi apa harus dilakukan? Terus aja bekerja, melakukan pekerjaan baik aja. Tiba-tiba nanti berharap, makanya kita kan iman, pengharapan dan kasih, bener gak? Faith, hope, berharap aja. Nanti bos lagi lewat, kelihatan, kerja. Wih gila lagi kerja, wih hebat lu gitu, bener gak? Berharap aja itu mah.
Tapi ayat 4647, ada yang batuk lagi. Gitu ya. Berharap aja Tuhan itu melihat. Yang kedua. Nih sekali lagi, masih mau lagi kah? Matius 25 ayat 18, ayat 24, 26, 27, 29 sampai 30. Ceritanya ini kita pasti tahu banget. Nah ini lucu banget, ini hamba yang pintar nih. Hamba yang sangat pintar, tapi apa Tuhan yang bilang? Kamu hamba pemalas dan jahat. Hambanya akhirnya tahu nih taktik tuannya. Wah bos, dibilang nih di ayat ini. Ini jadi hamba dikasih modal, 1 talenta. Dia gak mau puterin. Dia bilang terlalu too risky, terlalu beresiko. Simpen aja, tunggu aja bos balik. Gue balikin nih, gak mau pegang, gak mau urus, gak mau diputer. Nah, terus udah gitu udah mah gak diputer uangnya, majikannya. Dia nyerang majikannya lagi. Dia bilang begini loh, bos, lu sih jahat bos. Dia bilang, lu menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat Anda tidak menanam. Wah berani bilang gitu sama bosnya, kebayang gak? Tapi bosnya kan jawab balik. Bosnya akhirnya bilang, wah pinter juga lu tahu, dia bilang gitu kan. Dia bilang bosnya gitu, bener juga, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu. Nah kan, berarti bosnya tahu, wah pinter nih hamba. Jadi kamu sudah tahu, gue nuai di tempat di mana gue gak nabur dan memungut tempat di mana gue gak menanam. Karena Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu, di mana-mana hierarki hamba dan Tuhan ya memang kayak gitu. Jangan sangka Anda ikut Tuhan, lalu semuanya demokrasi. Oke? Ikut Tuhan, itu sistemnya teokrasi. Betul? Teokrasi sistemnya. Enggak ada demokrasi, enggak bisa kita protes gitu. Tugas hamba hanya menyenangkan tuannya. Itu tugas kita. Jadi enggak bisa, enggak adil majikan, ayo demo. Demokrasi, suara terbanyak menang, enggak bisa. Kata Tuhan, sistemnya teokrasi my friend. Bukan demokrasi, ikut Tuhan. Ini mungkin ada yang kaget ya, saya salah ikut Tuhan. Mungkin kaget ya, Anda bisa protes anytime. Ngobrol anytime bisa sama Tuhan, tapi bukan untuk protes. Tugasnya untuk patuh. Oke? Bangsa Israel terjebak di sistem ini, saya kasih tahu ya. Ini sedikit keluar dari topik. Ketika mereka menuntut raja kepada Tuhan, ingat dulu bangsa Israel dipimpin sama Tuhan langsung, betapa kerennya enggak? Tapi kan dasar kita manusia, kita menuntut, gak bisa saya mau kayak bangsa lain, saya mau ada raja dong. Ya enggak, ingat cerita Saul? Akhirnya Tuhan marah kan, Tuhan bilang sama Samuel, ya udah mau punya raja kayak bangsa lain. Oke, angkat raja. Tapi Tuhan bilang, Anda baca ya di Samuel. Ingat ya, setelah lu dapat raja, raja itu akan menindas kalian. Nah saat itulah hierarki berubah dari teokrasi jadi monarki. Monarki dimulai. Not getting any better, mendingan teokrasi daripada monarki. Karena Tuhan bilang, raja akan menjadikan anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan budak. Perhatiin firman Tuhan. Buat saya ketika merenungkan itu, Tuhan mendingan saya jadi hamba daripada saya jadi budak, betul gak? Hamba mah dapat kesempatan promosi. Aku akan menjadikan dia sebagai manajer akan semua harta milikku. Budak tidak my friend, benar gak? Budak harus dilepaskan dulu. Nah, baru ngerti ya teman-teman, Bapak Ibu ya, sistem hierarki yang terjadi. Oke, kita kembali lagi ke topik. Mukanya jangan stres gitu dong semuanya, oke? Coba bilang kanan kiri, dia gak lagi ngomongin kamu kok. Bilang kanan kiri, dia gak lagi ngomongin kamu. Tenang aja, tetap senyum, tetap punya sukacita, oke? Nah, karena kebanyakan yang saya perhatikan nih di dunia marketplace sekarang, enggak perform tapi minta platform. Jelek-jelekin pimpinan, jelek-jelekin otoritas, enggak ada performnya tapi dia mau minta platform. Enggak dapat platform, dia cuap-cuap di Instastory, betul? Dia cuap-cuap di TikTok. Karena dia butuh platform. Nah, mereka ini yang mau cari pujian tapi tidak melakukan kewajiban. Kan saya bilang tadi, lakukan dulu kewajiban Anda, lakukan dulu tanggung jawab Anda. Yang lebihnya, that's excellent. Oke? Jadilah hamba yang baik. Latihan pada Tuhanmu. Nah, Tuhan kan Tuhan kita. Dari tadi kita nyanyi lagu, naikkan pujian, kita hambanya, dialah Tuhan kita. Saya mau kasih tahu.
Tuhan itu selalu tampil dalam banyak bentuk Tuhan. Sekali lagi. Tuhan selalu muncul dalam berbagai bentuk Tuhan. Jadi hormatilah Tuhanmu. Saya nggak tahu ini bisa dalam bentuk bos, manager, leader, investor, apalagi, you name it. Pasangan. Karena Tuhan muncul dalam berbagai bentuk Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah sangat concern mengenai hierarki hamba dan Tuhan. Benar nggak? Jadi makanya sangat penting. Oh, terutama yang paling sering adalah begini. Nal, tapi kalau gua ya udah kerja bener, gak pernah dilihat. Terus gua tuh diperas sama bos. Sekarang gitu kak? Sekarang ngerasa gitu kan? Kan gua ngerasa dimanfaatkan. I feel used gitu. Gua ngerasa dimanfaatkan. Terus aja suruh lembur, dimanfaatkan. Saya bilang gini, bro. Kalau lu merasa dimanfaatkan, justru bagus. Artinya hidupmu bermanfaat. Justru sedihlah kalau Anda tidak pernah merasa dimanfaatkan. Berarti hidup Anda kurang bermanfaat. Justru kalau lagi merasa dimanfaatkan, bagus. Itu kesempatan untuk kita excellent. Selama memang ini visinya Tuhan, saya menjalankan panggilan saya. This is my vision. Manfaatkanlah saya, nggak apa-apa. It's okay. Karena saya tahu ini yang Tuhan taruh, karunia saya ada di sini, panggilan saya ada di sini. Ini yang I'm good at. Manfaatkan, biarkan orang lain memanfaatkan Anda, it's okay. Karena artinya justru hidupmu bermanfaat. Jadilah hamba yang baik. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bahasan terakhir. Excellent. Nah, ini yang saya renungkan ketika dikasih topik ini. Saya cuma mikir dapatnya satu kata, kemuliaan. Kenapa kemuliaan ya? Saya nggak dapat tadinya. Makanya ketika saya merenung, tapi ternyata being excellent itu membawa kemuliaan Bapak Ibu. Nih, apa yang kita tukar dengan waktu itu diganti jadi kemuliaan. Sekali lagi ya. Ini biar diresap. Apa yang kita tukar dengan waktu itu diganti jadi kemuliaan. Excellent itu mengasah kemuliaan kita. Memperbesar bahkan kemuliaan kita. Oke? Nah, kayaknya belum terlihat paham. Saya kasih contoh. Kan tadi 2 Petrus 1 ayat 5-6 dibilang, kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Lalu ayat 6, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Ini satu value perseverance yang maybe kita sudah lama tinggalkan. Tapi saya mau ajak sama-sama, ayo tetap bertekun. Karena bertekun membawa kemuliaan. Membawa kemuliaan Anda loh, hidup kita langsung tiba-tiba kinclong, kling. Nah, kemuliaan kita sudah kita kinclong, itu yang menampakkan kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa, manusia bisa lihat, oh iya beda nih. Beda. Nih, kita lihat ya, ini ada satu, ini mumpung masih sesuai. Ada satu grup band, girl band terkenal, sekarang lagi tour. Namanya Blackpink. Mana di sini, siapa namanya? Blinkers ya, namanya Blinkers bukan? Blinks, para Blinks. Ketahuan ya, malah disebutnya Blinkers lagi. Ini emang keblinger emang, satu pembicara ini emang keblinger. Ketahuan umurnya. Emang gue sebenarnya gak terlalu suka, tapi saya suka biografi. Jadi ketika saya nonton biografi mereka di Netflix, wah langsung saya respect. Saya respect sama anggota ini. Tadinya gue bakal gak ngikutin lagunya. Saya gak tahu lagunya, karena saya hanya berhenti di SNSD. Saya cuma berhenti di Girls' Generation, oke? Yo Gigi gitu ya, udah stop. Ini saya nggak ngikutin sebenarnya. Tapi ketika saya nonton biografinya, Anda tahu result dari ketekunan mereka. Mereka itu, Anda tahu perusahaan yang menaungi mereka, namanya YG. YG itu sebuah perusahaan record company, talent company, produser gitu ya. Tugas mereka, misinya cuma satu. Mereka mau cetak artis yang gak cuman heboh di Korea, tapi harus jadi global sensation. Kebayang gak? Wah gila, visinya keren banget ya.
Harus jadi global sensation. Perusahaan mereka sebelum Blackpink, YG itu pernah menelurkan, Anda pasti tahu yang Oppa Gangnam Style. Nah itu ya, nah, itu global sensation kan. YG Entertainment itu. Nah ketika mereka mau membentuk satu project namanya Blackpink, mereka merekrut, saya udah pernah bahas ini sama David waktu itu. Mereka merekrut ratusan anak perempuan. Mereka audisi, dimasukin ke dalam karantina, diaudisi lagi, yang gak bertahan, buang, kebayang gak? Di videoin mereka itu, kebayang gak mereka, nah ini yang saya kagum dari mereka. Semua tiap mereka harus latihan selama 13 jam sehari, selama 2 minggu. Setelah itu 2 minggu libur, berikutnya begitu lagi, latihan selama 2 minggu 13 jam sehari. Dan tahu selama berapa tahun? Selama 6 tahun. Gak boleh perform. Gak boleh perform loh. Karena mereka sengaja di karantina untuk nanti di world release. Nanti di world release-nya berbarengan. Satu tanggal kita rilis Blackpink gitu. Anda kebayang 6 tahun di karantina. Yang paling sebentar di karantina itu Rose. Rose itu di karantina cuman 4 tahun. Cuman. Sisanya Lisa, Jisoo sama siapa Jennie. Ya, Jennie gitu ya, Jennie. Itu 6 tahun, lu kebayang gak? Nah saya membayangkan kalau gue jadi ownernya YG Entertainment. Misalnya nih, gue bilang ke istri gue, Beb mau invest. Kenapa? Invest namanya Blackpink. Ketemu nih cewek-cewek mau diinvest. Oke yuk kita support tiap bulan digaji. Selama berapa lama? Kata istri saya mereka. Selama berapa lama? 6 tahun. Enggak, mungkin waktu itu mereka belum tahu loh. Kebayang enggak? Dia bilang oke, kayaknya bagus. Nah seleksi latih. Tiap hari itu kerjanya latihan koreografi, nyanyi, latihan bahasa. Lalu latihan public speaking. Terus latihan ngejawabin wartawan gimana caranya. Terus latihan di kamera seperti apa. Lalu wardrobe fitting. Cobain jelek, ganti lagi. Cobain jelek, ganti lagi. Terus begitu tiap hari kerjanya. Kebayang gak Bapak Ibu? Lalu kalau saya jadi ownernya nih, setahun lewat. Terus istri saya nanya, gimana invest udah balik belum? Belum, masih latihan. Tahun pertama, oke? Mungkin dia masih sabar ya, oke? Kan gue bosnya YG, oke? Lalu tahun kedua, udah Merry Christmas, udah akhir tahun nih, Merry Christmas, udah tahun kedua. Terus istri saya nanya lagi ke saya, gimana udah ada hasil belum? Belum, masih latihan. Lalu masuk tahun ketiga, kebayang gak? Masuk tahun ketiga, kayaknya dia udah mulai marah ya. Lu ngelatih anak perempuan apa selingkuh sih gitu kan? Bener gak? Kok udah 3 tahun gak ada hasilnya gitu kan? Tahun ketiga udah invest, terus udah gitu ditanya lagi sama, udah ada hasil belum? Belum, masih latihan. Kan dia udah mulai curiga pasti ya. Jangan-jangan bukan investasi, ani-ani mungkin. Bener gak? Anda kebayang produsernya harus bertahan 6 tahun. Jawabin semua investor termasuk istri-istrinya begitu, kebayang gak? Masih latihan. Butuh perseverance. Butuh ketekunan. 6 tahun men. 6 tahun nih tiap hari latihan dance, nyanyi, public speaking, latihan bahasa. Setelah 6 tahun akhirnya muncullah tanggal world release. Dirilis ini satu band namanya, girl band namanya Blackpink. Waktu itu lagunya Bumbaya ya. Saya nggak tahu, sekali lagi ya, gue nggak tahu. Tapi waktu itu mereka ketika rilis dengan Bumbaya sama satu lagu lagi, ada 2 lagu. Nanti bisa koreksi ya. Langsung meledak semua. Global sensation. Sampai sekarang, ini ya tiketnya aja pasti berebutan. Siapa yang berebutan tiket? Bentar lagi kan ini lagi world tour kan. Anda tahu satu feed Instagram mereka harganya berapa? 0,5 miliar. Satu feed Instagram 0,5 miliar. Sekitar 400.000 US dollar. Berarti berapa tuh dirupiahin? Lisa paling mahal 500.000 US dollar. Satu kali feed. Itu berapa? 5M ya? Can you imagine? Tapi saya bukan masalah duitnya. Masalahnya ketika mereka keluar dari sana, kemuliaannya keluar. Mereka bisa duet dengan artis internasional manapun dan mereka siap. Nah kadang-kadang kita siap gak terima kemuliaan itu?
mereka itu Rose ketika keluar bisa duet sama Bruno Mars, biasa aja, santai aja. Karena dia apa? Gue udah 4 tahun di karantina, setiap hari latihan 13 jam sehari selama 2 minggu, selama 4 tahun, kebayang gak? Lisa bisa duet dengan artis internasional manapun nama Beyonce kalau gak salah ya. Gak ada masalah. Karena saya udah latihan 6 tahun, 13 jam sehari, selama 6 tahun. Jadi begitu keluar, kemuliaannya kelihatan. Amazing ya, itu baru kemuliaan, jangan salah, tapi kan ini kan duniawi banget Nal. Kata siapa? Emang ini bukan anak Tuhan? Kan ini ciptaan Tuhan ya. Jadi semua talenta yang di dalam diri mereka latih keluar kemuliaan loh. Cuma mereka belum terima Yesus saja. Jadi suatu saat kalau mereka rilis di Instagram mereka, Jesus is the Lord, haleluya. Kemuliaannya langsung, Yesus. Bener gak? Tinggal berdoa aja hari itu terjadi, betul? Amin. Tapi kemuliaan mereka sangat nyata. Kenapa pada pengen datang ke konsernya? Ayo, padahal bisa nonton di YouTube. Kenapa? Coba jawab. Karena langsung mau lihat, datang, merasakan hadiratnya. Betul? Kemuliaan Blackpink. Ngaku aja yang beli konser begitu kan? Coba tanya John, mau datang tiket Coldplay. Kenapa? Karena pengen lihat langsung, bener gak? Padahal kan kalau John pengen lihat langsung, kalau gue kan bisa lihat di YouTube, bener gak? Apa bedanya? Yang beda hadiratnya, betul? Yang beda kemuliaannya. Oke. Nah, Musa kemuliaannya itu sangat nyata, kebayang nggak? Disebutkan di Keluaran 34:29. Makanya saya bilang, apa yang kamu tukar dengan waktumu jadi kemuliaan. Kalau kita bertekun, perseverance, itu jadi kemuliaan. Musa bertekun sama Tuhan, kebayang nggak? 40 hari, 40 malam. Lalu dia nggak tahu nih, Musa nggak tahu ya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangannya. Ketika ia turun, ia nggak tahu kulit mukanya bercahaya karena ia udah berbicara dengan Tuhan. Kebayang nggak? Soalnya ngobrol sama Tuhan 40 hari, 40 malam. Ngobrolin apa aja? Banyak banget. Pertama ngobrolin soal 10 firman Tuhan. Debat ya, debat. Tuhan firman pertama apa? Tuh gini, segala macam. Harus catat. Bahkan Musa, kalau Anda baca, seru banget. Musa berani debat loh sama Tuhan. Tuhan kalau kamu gak menyertai kita, mendingan udah gak usah. Bahkan sampai ketika itu bangsa Israel bikin dosa, Musa lagi ngobrol loh sama Tuhan. Bangsanya bikin dosa kan, bikin patung lembu emas. Musa berani tawar-menawar sama Tuhan. Saya aja yang mati, bangsa ini selamatin. Kebayang gak? Berani gitu sama Tuhan, karena dekat, bener gak? Udah luangin waktu, 40 hari, 40 malam. Bahas apa lagi? Musa bahas soal hukum sipil, hukum sosial, hukum religius. Bahkan Musa ngobrol sama Tuhan tentang gimana cara bangun tabernakel, kemah suci. Perabotannya gimana, pakaian imamnya gimana, sistem ibadah harus bagaimana. Itu Musa catat semua. Kita bisa lihat itu di 5 Taurat pertama. Betul? Lalu udah gitu, penulisan ulang loh batu. Pokoknya Musa ngobrol dan dia gak sadar begitu dia turun. Kemuliaannya nyata, bahkan rakyatnya, bangsa Israel harus tutupin muka. Setiap kali Musa turun, tutup dulu. Silo katanya, lu terang banget. Silo kita gak bisa nonton. Gini. Jadi entah kita semua pakai kacamata hitam atau lu ditutup mukanya. Nah gitu, kebayang gak tiap kali Musa turun bersinar. Nah kemuliaan itu tuh ada di dalam 5 topping iman tadi. Salah satunya perseverance. Kalau Anda tekun. Karena apa yang kita tukar dengan waktu jadi kemuliaan. Makanya tadi dibilang, please make every effort to add your faith excellent. To excellent knowledge. To knowledge self-control. To self-control perseverance. To persevere in godliness. Ketika kita mengkultivate iman dan karakter, kita sedang bertekun tuh. Kita lagi bertekun. Latihan 13 jam sehari selama 4 tahun. Latihan 13 jam sehari selama 6 tahun. Terus bertekun, bos suruh apa? Oke, saya tetap setia. Pimpinan suruh apa? Otoritas suruh bilang apa? Saya bertekun. Karena apa? When we do excellent, maka ingredient utamanya adalah bertekun. Dan hasil bertekun adalah kemuliaan. Dari kemuliaan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Ingat, kita show unitnya Tuhan. Kita IKEA-nya Tuhan untuk masyarakat. Biar masyarakat lihat kita senang, show unitnya bagus. Nah gitu. Oke, nah terakhir. Alfabet cuma 26.
Tapi dari 26 alfabet itu, kalau kita bertekun, ada orang yang sekarang hidupnya dari cuma bikin caption. Benar? Dari cuma 26 alfabet, puisi gak pernah habis-habis. Cuman dari 26 alfabet loh. Pidato kenegaraan gak pernah selesai. Bikin kita amazed. Kan sama ya, cuman dari 26 alfabet. Not itu, not angka cuma 7, betul? Nada hanya 12. Tapi dari 7 not angka 12 nada, lagu gak pernah habis diciptakan, betul? Hits lagu gak pernah beres. Kenapa? Karena ada yang bertekun tuh sama not itu, sama nada itu. Saya seorang leader insurance. Bidang saya ada di kata-kata. Tugas saya bagaimana merangkum 26 alfabet, membuat orang tertarik, betul? Begitu juga Anda, yang tugas Anda dengan kata-kata. Tugas Anda bikin caption. Bahkan sekarang bikin hoax saja laku, betul? Jadi mau bikin excellent yang buruk atau yang baik pun, kalau Anda bertekun, hoax saja laku, betul nggak? Karena dia bisa mengatur 26 alfabet, jadi berita menyesatkan, betul? Ada orang yang bertekun soalnya. Kemuliaannya nyata, kemuliaan yang jahat ya. Yang pada buzzer dan pada ini, oke, yang bikin hoax. Nah, angka cuma terdiri dari 9 digit dan 1 nol. Tapi sampai sekarang gak beres-beres, betul? Dunia finance, dunia angka, kode binary itu cuma, nah ini yang hebat. Kode binary code, cuma apa? 1 dan 0. 1 dan 0, 1 dan 0. Tapi dari cuma 1 dan 0 itu jadi fondasi bahasa pemrograman sampai sekarang. Semua aplikasi yang kita bikin, Anda akses yang hijau, yang biru, yang orange ya. Anda chatting yang hijau. Itu semua asalnya dari cuman kode 1 dan 0, 1 dan 0, 1 dan 0. Cuman dari bahasa pemrograman sesimpel itu. Jadi apa yang sekarang kita semua nikmati. Kalau ada yang bertekun setekun itu, kemuliaannya keluar. Oke? Nah, jadi benar-benar terakhir. Hari ini mudah-mudahan Roh Kudus bicara jauh lebih banyak mengenai excellent. Tapi saya mau recap sebelum kita selesai. Saya mau recap bahwa yang pertama, jadi hasil recapan, kita itu show unitnya Tuhan. Show unitnya kemuliaan Tuhan sama dunia. Tapi untuk itu kita harus tolong selesaikan semua tanggung jawab dan kewajiban kita as you should. Selesaikan. Beyond that, excellent. Lebih daripada itu, Anda sedang excellent. Excellent kita dapatkan dari otoritas. Jadi latihanlah di bawah otoritas. Itu sedang melatih excellent kita semua. Itu saya sudah alami, itu yang saya jalani 2 dekade terakhir ini. Dan itu membawa hidup saya hopefully dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan apa yang kita tukar dengan waktu, Bapak Ibu Saudara, itu jadi kemuliaan. Jadi kemuliaan kita karena kemuliaan Tuhan wadahnya ada di hidup kita, ada dari diri kita. That's why Anda harus jadi gunung di atas kota yang tinggi, di atas gunung yang tinggi. Kita jadi pelita yang ditaruh di atas menerangi semua orang. Dan jadi garam yang mengasinkan.